Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Genbiers, jumpa lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Bersama aku Salma Aulia dan di episode kali ini kita bakalan diskusi seru-seruan, menarik juga informatif buat Genbiers nih, karena topik podcast kali ini itu sedang hot issue dalam ruang karir, yaitu Bank Indonesia dan PCPM atau Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer Bank Indonesia. Tentunya aku nggak sendiri di sini karena sudah bareng aku di sini ada Kepala Si Kehumasan KPW BI Tegal. Beliau adalah Bang Doli Purba. Halo Bang, apa kabar? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu nih, kesibukan Bang Doli akhir-akhir ini apa nih? Kita di BI Tegal itu banyak kesibukannya itu terkait dengan, karena saya di kehumasan, kita banyak ngatur, apalagi nge-arrange terkait dengan undangan-undangan masuk, proposal-proposal masuk, baik bantuan dari namanya PSBI ataupun kegiatan undangan lainnya. Oke, kalau di luar jam kantor nih, boleh sharing juga nggak aktivitasnya apa? Kalau di luar jam kantor ya, karena apa ya bilangnya ya, dari pagi sampai sore itu banyak kegiatan, waktu istirahat itu sangat amat bermanfaat gitu untuk healing, untuk refreshing. Jadi paling ya istirahat, nonton, ataupun dengerin musik, telepon keluarga seperti itu. Oke, bisa terlihat ya bahwa Bang Doli ini sedang muda dan beliau ini sangat produktif ya. Nah, baik nih Kak Doli ya, berbicara mengenai Bank Indonesia itu tentunya tidak jauh dari persoalan ekonomi yang terus menjadi topik atau sentral topik di masyarakat Indonesia nih. Namun banyak juga dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui secara detail terkait apa sih Bank Indonesia dan apa perbedaan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan bank-bank pada umumnya. Oke, baik. Mungkin kalau perbedaan utamanya dulu ya terkait Bank Indonesia dengan bank-bank pada umumnya itu, karena bank umum itu kan ibarat kata mereka bisa dalam artian memberikan kredit ataupun memberikan menyimpan pinjaman. Kalau di Bank Indonesia, Bank Sentral, kita selaku otoritas moneter, kita selaku otoritas sistem pembayaran juga, sama otoritas makroprudensial itu kita sebenarnya lebih kepada mengatur, menjadi lembaga yang memberikan baik pengizinan, pengawasan, kepatuhan dari semua perbankan dalam artian seperti itu. Untuk selain itu juga kita ada tugas-tugas lain seperti itu yang diatur dalam Undang-Undang P2SK itu kita um, mengatur dalam artian mencapai kestabilan nilai rupiah dan lain sebagainya itu masih banyak banget kalau diatur karena kalau emang beda dari bank sentral sama bank umum itu lebih kepada tupoksi kita masing-masing gitu. Kalau bank umum lebih kepada menyimpan simpanan dari masyarakat, memberikan kredit, bank sentral itu lebih kepada menjadi otoritas yang mengatur undang-undangnya. Oke, berarti lebih kepada kebijakannya ya dan tidak secara langsung melayani nasabah begitu Benar ya sekali. kalau Bank Indonesia. Nah, kalau dari pernyataan tersebut, kira-kira tujuan dari Bank Indonesia ini apa? Yang sekiranya masyarakat perlu tahu nih. Tujuan utamanya dari Bank Indonesia itu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah seperti itu dilihat dari inflasi nilai tukar kepada domestik barang-barang kita sendiri ataupun kepada nilai tukar ke mata uang rupiah mata uang lain gitu seperti ke dolar, ke yen dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian tadi ketika Bang Doli sudah menyebutkan aktivitasnya di Si Kehumasan mengurus surat-surat. Nah, kira-kira apa sih kegiatan lain dalam lingkup besar di Bank Indonesia itu, Bang? Kalau ini dalam artian kehumasannya atau bagaimana? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, sebenarnya Bank Indonesia itu kita karena tadi itu kan saya bilang mencapai melihara kestabilan rupiah ya. Kita selain dari itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kita juga mengembangkan UMKM seperti itu, mengembangkan UMKM, meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, keuangan syariah juga di kita, serta selain itu juga kita sedang gencar-gencarnya nih untuk mendigitalisasikan sistem pembayaran. Mungkin penonton atau sudah mengenal yang namanya KRIS seperti itu, KRIS pembayaran non tunai yang melalui QR code seperti itu dan banyak lagi sebenarnya, tapi tujuan utama kita itu tadi itu menjaga nilai rupiah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Oke, dalam menjaga nilai rupiah dalam ekonomi yang berkelanjutan ya, juga kestabilan nilai rupiah ini tentunya terdapat kebijakan dari Bank Indonesia sendiri. Nah, apa sih kebijakan dari Bank Indonesia sendiri dalam mengelola uang atau nilai rupiah? Nah, dalam mengelola nilai uang rupiah ya, seperti itu ya, kita ada 3 kebijakan utama. Yang pertama itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu tuh instrumennya salah satunya yang utama dalam BI 7 Days Reverse Repo Rate atau acuan tingkat suku bunga bank. Nah, itu kebijakan yang ngatur moneter itu sederhananya mengatur jumlah uang beredar seperti itu. Jadi kalau misalnya uang beredar itu banyak, itu kan secara otomatis akan mengakibatkan persediaan uang di masyarakat itu berlimpah. Otomatis semua orang memiliki kapasitas yang tinggi dan secara langsung juga akan meningkatkan harga-harga barang atau inflasi. Nah, melalui tingkat suku bunga itu kita ngatur nih, ibarat kata eh, kalau perekonomian itu ibarat roda, kebijakan moneter itu mengatur berapa banyak sih oli yang beredar di roda tersebut. Karena jika rodanya berputar terlalu cepat, itu emang kita pengen pengen capai itu kan roda perekonomian itu yang berputar secara berkelanjutan. Kalau dia berputar terlalu cepat, tiba-tiba datang nih, kayak kemarin kita datang COVID, plep, berhenti semua Iya. perekonomian. Otomatis secara gaya fisika aja, roda yang berputar cepat ketika berhenti mendadak, minyak itu keluar semua. Nah, di Bank Indonesia melalui kebijakan moneter kita menjamin oli yang beredar dalam artian uang yang beredar tersebut itu dalam kapasitas persediaan kebutuhan yang cukup di masyarakat sehingga roda tersebut tidak berputar terlalu cepat namun juga tidak berputar terlalu lamban seperti itu. Dia berputarnya stabil aja. Jadi kalau misalnya ada goncangan dari luar, goncangan dari eksternal itu roda tersebut tetap kokoh berputar. Perekonomian kita tetap stabil berputar seperti itu. Oke, berpegang dari kebijakan moneter dari Bank Indonesia sendiri dan melihat sebentar lagi mau Nataru nih, Bang ya. Apa sih mengenai Nataru tersebut? Tentunya apakah mempengaruhi dari laju inflasi sendiri? Oh iya, tentu pasti akan mempengaruhi laju inflasi karena jangankan cuma Nataru, tapi HBKN-HBKN lainnya seperti kemarin kita Lebaran, masyarakat itu cenderung akan meningkatkan porsi belanjanya, entah beli baju baru, beli makanan baru, ataupun lain sebagainya. Ketika adanya kebutuhan dalam artian demand yang meningkat dengan supply yang standar, maksudnya supply yang gitu-gitu aja gitu produksinya, otomatis akan mencapai titik equilibrium baru dalam kurva supply demand. Ketika demandnya naik dengan supply yang tetap itu otomatis harganya akan naik sehingga terjadilah inflasi. Nah, menjelang Nataru ini pun juga menjadi salah satu concern utama kita gimana caranya menjamin harga barang itu tidak jor-joran meningkat seperti itu. Nah, caranya melalui apa? Jadi kita di Bank Indonesia sinergi dengan Pemda, Pemkap, bahkan juga dengan Gapoktan, pedagang dan lain sebagainya itu melalui kebijakan namanya 4K. 4K apa itu? Inflasi 4K. 4K itu terdiri dari ketersediaan harga, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Keempat hal tersebut itu kayak ibarat kata payungnya gitu, payungnya. Dia di bawah payungnya itu di bawah empat kebijakan itu ada berbagai hal. Contoh misal kayak melalui komunikasi efektif kita secara rutin setiap bulan kan ada inflasi itu yang dikeluarkan oleh BPS dirilis. Nah, kita kita melakukan koordinasi dengan Pemda. Wah, misalnya nih contohnya inflasi sekarang itu kita masih aman, masih terjaga di 3 plus minus 1. Namun jika misalnya suatu waktu terjadi inflasi yang tinggi menjelang Nataru, tiba-tiba inflasi kita 10% gitu, meningkatnya lumayan drastis. Otomatis itu akan terdampak kepada masyarakat. Masyarakat memiliki kemampuan daya beli barang itu makin turun. Nah, ketika itu terjadi, yang kita lakuin komunikasi efektif kita mempertanyakan ini akar permasalahan inflasi kenapa. Misalnya inflasi terjadi dari bawang merah, secara otomatis kita akan bertanya nih ke daerah pemasok bawang merah di daerah Ekspresi dan Pekalongan itu misalnya salah satunya di Brebes ya. Iya. Kita akan bertanya ke Brebes, ini permasalahannya kenapa bisa inflasi? Apakah produksinya gagal panen atau ada terhambat nih distribusinya kita pas mau ngirim ke Tegal kemarin jalanannya tidak baik atau hujan itu juga termasuk loh dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi seperti itu sehingga mengakibatkan barang tidak sampai ke tujuan dalam waktu yang tepat. Nah, itu kelancaran distribusi. Kalau keterjangkauan harga kita memastikan misal nih barang diproduksi oleh petani dengan harga asumsi aja 5.000 per kilo. Tiba-tiba ketika dikumpulkan oleh pengepul itu pengepul belinya dengan harga 10.000. Dari pengepul
dikirim diantar make kita bilang lah make kargo gitu, harganya naik lagi 15.000. Otomatis nyampe ke pasar pedagang juga pasti nyari untung. Naik lagi ke 20.000. Dari harganya 5.000 rupiah naik ke 20.000 rupiah, itu peningkatannya sekitar 15.000 atau ya mungkin sekitar 300%. Otomatis itu salah satu yang kita antisipasi. Ini kenapa bisa naik segini, kita mulai melakukan intervensi bersama Pemkab, mempertanyakan ini kenapa bisa begini gitu. Sama salah satu lagi namanya ketersediaan pasokan. Ketersediaan pasokan itu kita di Bank Indonesia, biasanya kan kita banyak dengar berita ya, ibarat kata ada, kalau dulu itu kasusnya minyak langka. Minyak langka gara-gara minyaknya itu ternyata disimpan di gudang, dikepul gitu oleh beberapa, kita bilang lah ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia menyimpan minyak tersebut di gudang, sehingga persediaan minyak di pasar itu berkurang, harganya makin naik. Nah, karena ketika harganya naik, mereka main tuh di situ, dalam artian, oh kita keluarin nih minyaknya sekian. Nah, kita di Bank Indonesia bersama itu, biasanya kita bersama TPID, baik Pemkab maupun otoritas kepolisian, juga kita melakukan kadang sidak pasar, kadang kita melakukan sidak gudang juga, untuk memastikan ada nggak sih barang-barang yang dalam artian yang seperti tadi spekulasinya seperti itu. Jadi secara singkat dan keseluruhan, di inflasi 4K itu salah satu program kita dalam menghadapi Nataru juga, kita memastikan gimana caranya supaya harga barang tetap terjangkau, barang tetap ada di masyarakat, masyarakat senang, otomatis pemerintahnya juga akan lebih lega gitu, karena tidak menjadi suatu concern bagi pemerintah. Oke, berarti langkah pertama ketika Nataru itu adalah kita penerapan peran 4K itu ya tadi ya, yang perlu banget diketahui oleh Genbiers ataupun untuk masyarakat luas. Nah, terkait dengan kebijakan moneter tadi juga sempat di-spill nih terkait dengan suku bunga. Apa sih dampaknya ketika suku bunga bank itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia? Oke, baik. Jadi kalau misalnya nih suku bunga kita tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, setiap bulannya, bahkan ada juga namanya setiap minggu. Setiap minggu itu Bank Indonesia melakukan namanya RDG mingguan, rapat Dewan Gubernur mingguan. Itu tuh kita sebenarnya memfollow up, mengupdate current condition dari masyarakat itu gimana. Dilihatnya itu banyak banget faktornya, baik dari tingkat kredit yang beredar, tingkat gagal bayar, produksi, panen, daerah-daerah yang berkekurangan. Bahkan kita sebenarnya tidak bisa sendiri dalam arti, misalnya kita juga ngelihat dari BMKG, mana daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, mana daerah-daerah yang memiliki surplus. Kalau misalnya itu datanya dari BPS biasanya, mana daerah-daerah yang mengalami surplus, mana daerah-daerah yang membutuhkan produk tersebut, seperti itu. Jadi kalau kita bahas balik lagi tingkat suku bunga, kalau emang misalnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dalam artian itu pasti akan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Tapi jika itu terjadi, kita dari Bank Indonesia itu cukup adaptif, dalam artian kita selalu mengawasi dan aware dengan current condition masyarakat. Jadi kalau dibilang tingkat suku bunga kita, wah ketinggian nih tingkat suku bunga kita, nggak cocok sama masyarakat, itu juga tidak, karena faktor-faktor penentukan tingkat suku bunga itu banyak sekali faktornya, sehingga memastikan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu berada pada posisi yang membuat tadi tuh roda perekonomian itu tetap berputar dengan stabil ya? Benar. Oke. Kemudian berkaitan dengan Bank Indonesia ini kan tugasnya banyak sekali ya, serta kebijakan-kebijakannya pun juga banyak. Nah, apakah Bank Indonesia ini dalam percetakan uang itu memiliki batasan khusus? Karena hal ini itu sering banget jadi topik pembicaraan di masyarakat. Kira-kira Bank Indonesia selaku pencetak uang, kemudian pelaku kebijakan moneter di Bank Indonesia sendiri, pernah nggak sih ada batasan terkait dengan peredaran uang? Oke, baik. Jadi Bank Indonesia emang mengatur nih tingkat suku bunga mengatur juga peredaran. Berapa banyak sih kebutuhan dalam artian kebutuhan pasar itu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan uang. Ketika tadi itu yang tadi saya bilang, ketika uang beredar terlalu banyak, maka akan mengakibatkan inflasi, dan kita semua sangat amat mencegah yang terjadi inflasi. Mungkin sekedar informasi, di antara negara-negara G20, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki tingkat inflasi paling rendah. Karena apa? Karena kita mengawasi segitunya berapa sih jumlah uang beredar, sehingga ketika ditanya lagi terkait dengan batasan uang yang beredar itu ada dalam artian kita juga melihat ketika Bank Indonesia itu nyetak uang sebenarnya nggak sembarangan, kayak sebenarnya banyak banget sih masyarakat yang nanya kenapa Bank Indonesia nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya lalu melakukan pembayaran utang luar negeri,
melakukan pembangunan dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana, ketika kita nyetak uang, uang itu dilihat masyarakat Indonesia ataupun masyarakat global itu sebagai uang atau kertas. Karena semakin banyak uang beredar, maka harga uang tersebut makin kecil. Dalam artian nilai intrinsic value-nya. Jadi ibarat kata sederhananya nih, mungkin bahasa masyarakatnya adalah harga cabai. Cabai lah, cabai di pasar kalau makin dikit cabainya, otomatis cabai itu makin berharga. Ketika cabai itu berlimpah ruah sampai berserakan di pasar dan di gudang sekalipun, masyarakat akan menganggap, ya lah ngapain beli cabai. Sama seperti uang rupiah. Ketika uang rupiah itu, kita kan mau buat uang rupiah itu bermartabat dalam artian ya memiliki harga diri lah gitu ya. Ketika uang rupiah itu beredar segitu banyaknya kita cetak nih, ibarat kata dulu juga ada masyarakat yang pernah nanya kenapa Bank Indonesia nggak nyetak uang. Habis itu uang yang cetak itu disebar aja dari pesawat terbang dijatuhin ke bawah ke masyarakat sehingga semua masyarakat punya uang. Jawabannya sederhana, ketika semua masyarakat punya uang, misalnya nih di dompet kita punya uang 100.000 5 lembar, 500.000. Tapi ketika pesawatnya itu datang jatuhin uang 100.000 ke semua tempat, tiba-tiba semua orang punya uang 1 juta. Otomatis yang punya uang itu bukan cuma pembeli, pedagang juga, petani juga, penjual pupuk, penjual pestisida dan lain sebagainya punya uang. Otomatis mereka kan mikir, ngapain saya jual harganya 50.000? Toh semua masyarakat punya uang sekarang 1 juta di tangan, ya udah saya naikin aja 1 juta. Ketika satu barang naikin harga, otomatis barang-barang lain juga akan ikut naikin harga. Kenapa bisa gitu? Sederhananya, perkara pupuk naik aja otomatis harga bawang atau harga produksi pasti akan naik juga. Harga pestisida juga pasti akan naik karena semuanya ngikutin. Nah, ketika semuanya naik otomatis uang itu jadi kayak dulunya yang kita punya uang 500.000 itu sangat tinggi. Sekarang punya uang 500.000 kayak kecil banget, kurang gitu. Nah, itu makanya kita sebenarnya membatasin jumlah uang beredar. Bukan kalimatnya bukan membatasi ya. Mungkin lebih tepatnya lagi memastikan jumlah uang beredar itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Oke, baik. Memang diedarkan uang itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Benar, itu benar. akan lebih menjamin ya dan lebih mensejahterakan masyarakat sendiri. Berbicara tentang pengedaran uang, tentu tidak asing juga dengan pemalsuan uang nih, Bang Benar Doli. sekali. Nah, di Bank Indonesia sendiri juga ada program Cinta Bangga Paham Rupiah yang tentunya Benar. ini juga perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia dengan luas nih. Nah, karena tadi sedikitnya atau peredaran mata uang yang sesuai dengan kebutuhan itu, pasti ada lah ya beberapa oknum yang melakukan pemalsuan uang. Benar, banyak Nah, sekali. gimana sih upaya Bank Indonesia untuk kalau bisa men-stop nih, supaya tidak ada peredaran atau uang palsu lagi di masyarakat? Karena kan pemalsuan uang itu sangat berdampak banyak sekali ya, Bang Doli. Nah, upayanya apa yang bisa dilakukan? Jadi terkait dengan uang palsu, itu tuh di Bank Indonesia kita memang tadi benar dibilang cinta bangga paham rupiah. First thing yang kita lakuin untuk memastikan supaya masyarakat itu adalah aware bahwasanya ini uang palsu atau enggak ketika mereka terima. Kenapa bisa begitu? Karena pada prinsipnya uang itu beredar di masyarakat. Ketika ada masyarakat merasa bahwasanya uang tersebut bukan uang palsu ya, lembaga yang bisa menentukan uang itu palsu hanyalah Bank Indonesia. Bukan masyarakat, bukan kepolisian, bukan Kementerian Keuangan, bukan siapa, tapi cuma Bank Indonesia yang boleh memastikan dan mendeklarasikan uang tersebut palsu. Nah, masyarakat sebagai garda terdepan orang yang memegang uang tersebut harus bisa memastikan apakah uang yang saya terima dalam transaksi itu palsu atau tidak. Melalui apa? Kan sering tuh kita dulu ada sosialisasi kayak dilihat, diraba, diterawang. Itu sebenarnya dalam uang rupiah kita itu ada 3 level keamanan. Level 1, 2 bisa dilakukan oleh masyarakat, level 3 hanya oleh Bank Indonesia saja. Nah, dilihat, diraba, diterawang itu karena untuk memastikan uang tersebut palsu atau tidak. Sesederhana itu aja. Kenapa kita mensosialisasikan cinta bangga paham rupiah supaya masyarakat juga paham, juga tahu nih, oh uang saya yang saya pegang ini asli atau enggak. Sesederhana dari bahkan meraba doang. Uang itu diraba ada beberapa titik yang agak agak kasar. Ataupun sesederhana di terawang itu ada tinta recto verso gitu namanya, saya lupa, yang bisa langsung melihat apa saja uang tersebut palsu atau tidak, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan Bank Indonesia, kita menggencarkan sosialisasi, mengejarkan edukasi masyarakat untuk memastikan uang tersebut palsu atau tidak, seperti itu. Dan ketika ada masyarakat yang menduga uang tersebut palsu, langsunglah hubungi Bank Indonesia, langsung datang ke kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat, tanyakan apakah ini uang asli atau tidak, seperti itu.
Oke, berarti upaya yang pertama kali dilakukan ini adalah memberikan literasi atau edukasi kepada masyarakat terlebih dahulu ya. Nah, Bang Doli, seru banget nih tadi bahas terkait dengan Kebank Sentralan atau Bank Indonesia sendiri. Banyak sekali programnya. Nah, ada program pendukung yang tentunya harus diketahui oleh Genbiers ataupun masyarakat secara luas, yaitu PCPM. Ya, jadi nggak cuma beasiswa Genbi aja, tapi ada PCPM yang masih jadi hot issue juga kemarin, yaitu seleksi penerimaan pendidikan calon pegawai asisten manajer Bank Indonesia yang baru aja kemarin ya dilaksanakan nih. Kalau boleh tahu, apa sih PCPM itu, Bang Doli? PCPM itu sebenarnya ada salah satu jalur masuknya BI gitu ya, jalur menjadi pegawainya BI. Jalur masuk pegawai BI itu ada 3 untuk jadi pegawai tetap. Yang pertama itu namanya PCS, penerimaan calon staff. Yang kedua PCPM, yang untuk pangkat asisten manajer. Serta yang ketiga experience hire. Nah, PCPM itu ibarat kata penerimaan yang kalau di perbankan atau di pondok lembaga itu ibarat kata MT-nya seperti itu. Nah, kalau di BI sendiri PCPM itu kayak dia itu emang di tracking untuk suatu saat nanti mudah-mudahan insya Allah akan menjadi pimpinan di Bank Indonesia. Oke, berarti ini salah satu jalur dari rekrutmen jadi pegawai Bank Indonesia ya. Benar. Nah, kalau di PCPM ini ada berapa jalur yang sekiranya untuk seleksi? Untuk seleksi itu kalau di pas zaman saya kemarin di PCPM saya itu PCPM 34 itu ada 2 jalur. Namanya yang pertama itu namanya kampus hiring atau langsung rekrutmen dari kampus. Itu dari kampus sudah melakukan seleksi sendiri, baru dikasih ke Bank Indonesia untuk Bank Indonesia melakukan seleksi. Yang kedua itu namanya untuk yang jalur umum itu terbuka untuk seluruh masyarakat, tidak yang melalui jalur kampus atau yang baru fresh graduate. Jadi totalnya itu ada 2 jalur seperti itu. Oke, dari 2 jalur itu tentunya memiliki proses seleksi ya dari dalam PCPM itu. Nah, kriteria utama yang dicari ini kira-kira dari untuk menjadi staf dari Bank Indonesia sendiri apa? Karena kan Bang Doli ini juga melalui jalur PCPM angkatan 34 ya? Iya. Nah, apa tuh, Bang? Sebenarnya kalau yang dicari, kita ada beberapa persyaratan. Persyaratan itu mungkin bisa dibaca di website juga, kayak untuk umur, jurusan, terus ada beberapa persyaratan lainnya. Namun sebenarnya yang dicari oleh Bank Indonesia itu adalah leader, pemimpin. Karena suatu saat nanti yang dari jalur PCPM itu emang di-tracking seperti tadi saya bilang untuk jadi pimpinan di Bank Indonesia, baik dia menjadi entah jadi gubernur, targetnya emang jadi gubernur atau dewan gubernur atau direktur eksekutif dan lain sebagainya. Jadi yang dicari itu gimana sih kriteria seorang pemimpin gitu. Sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, sharing dikit, emang seleksinya itu ada banyak. Kalau nggak salah ada 8 atau 9 tahap dan itu berbulan-bulan. Seleksinya itu kalau di angkatan saya itu yang dari DSDM-nya bilang itu ada 115.000 apa 120.000 orang pendaftarnya, benar, diseleksi hingga mengkerucut hingga menjadi 150 orang seperti itu. Jadi benar-benar seleksinya seketat itu untuk mencari siapa sih leader selanjutnya. Bang Doli nih, terkait tadi kan persyaratannya sudah ada di website, tapi banyak yang belum diketahui nih terkait fokus utama atau hal apa sih yang perlu disiapkan internal nih khususnya ya untuk jadi calon PCPM Bank Indonesia. Yang perlu disiapkan dari pertama sih diri sendiri dulu ya. Kesiapan mental itu yang terutama banget. Karena ketika kamu udah keterima PCPM, habis itu ada lagi 1 tahun jalur pendidikan. Setelah kelar jalur pendidikan itu, kamu langsung diangkat sebagai asisten manajer. Dalam artian itu, kamu langsung diterjunin nih ke daerah-daerah, bisa jadi ke kantor pusat di Jakarta, bisa jadi ke daerah-daerah seperti itu. Dan ketika kamu sudah ditempa dalam pendidikan, dalam artian kamu udah siap untuk terjun ke lapangan, ke masyarakat, baik ketemu pejabat setempat, baik ketemu masyarakat, dan kita itu karena membawa lembaga negara, citranya itu ketika kamu udah berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pemerintah, kamu bukan lagi membawa diri sendiri, bukan lagi membawa diri dalam artian membawa PCPM-nya itu, tidak, tapi lagi udah membawa nama instansi lembaga Bank Indonesia. Jadi ketika selesai ditempa di pendidikan 1 tahun itu Bank Indonesia benar-benar memastikan orang ini tuh secara mental, secara ilmu, dan secara dalam artian sikap perilaku juga sudah siap untuk membawa nama baik Bank Indonesia ke depannya.
Kenapa perlu dijaga nama baik Bank Indonesia? Sesungguhnya karena kita adalah lembaga yang dalam artian otoritas moneter tadi itu membuat uang, dalam artian mencetak uang. Ketika masyarakat Indonesia tidak memiliki kepercayaan akan lembaga kita, apa yang kita harapkan dari masyarakat luar? Otomatis investasi akan ngapain sih kita invest di Indonesia, dalam artian seperti itu, investasi berkurang, kepercayaan trust dari masyarakat lainnya berkurang, otomatis cara kita untuk melebarkan, dalam artian kayak sistem pembayaran kita kan lagi kita gencarin nih, kris antar daerah, antar negara yang kita lagi kembangin itu yang ke Singapura dan lain sebagainya. Itu kalau negara lain aja tidak percaya sama kita, gimana cara kita ngembangin kemudahan transaksi itu gitu. Balik lagi itu semua tujuannya untuk masyarakat Indonesia. Oke, kesiapan mental dan jiwa leadership itu sangat amat penting ya dalam pendaftaran PCPM ini dan perlu disiapkan dari diri sendiri. Nah, tadi kan Bang Doli udah ngasih tahu ya bahwa ketika kita sudah melaksanakan pendidikan 1 tahun, nantinya langsung diterjunkan menjadi asisten manajer di entah itu bank pusatnya ataupun di perwalian Bank Indonesia. Kalau boleh tahu nih, apa sih peran serta tanggung jawab seorang asisten manajer di Bank Indonesia? Untuk peran dan tanggung jawab asisten manajer di Bank Indonesia itu, kalau memang dari namanya kan asisten manajer, otomatis kita mengasis dalam artian membantu manajer. Manajer itu kalau di Bank Indonesia itu sudah termasuk yang namanya pejabat. Ketika kita menjadi asisten manajer, kita juga mengambil peran tanggung jawab layaknya seorang pejabat seperti itu. Karena tidak selamanya pejabat itu dalam artian pimpinan kita itu available, karena masing-masing punya kesibukan masing-masing. Jadi ketika ketika pejabat itu berhalangan untuk dalam artian mengemban tugas, otomatis kita sebagai asset manager wajib mengambil peran lebih gitu dalam artian kayak kerjaan kayak gitu. Oke. Nah, terkait PCPM ini tadi juga udah di-spill terkait 8 tahapan ya. 8 apa 9 gitu, 9. beragam Intinya lah. cukup banyak ya dalam lolos PCPM ini. Nah, boleh dong Bang Doli selaku yang udah lolos nih ya dari PCPM kasih tips and triknya nih buat Genbiers ataupun masyarakat luas yang nantinya bakalan daftar PCPM Bank Indonesia. Tips and triknya untuk masuk PCPM itu mungkin yang pertama doa sih, doa. Itu banyak banget mempengaruhi kitanya. Lalu selanjutnya kita harus nyiapin, dalam artian kalau cuman kita mempersiapkan CV dan lain sebagainya, itu tuh lebih kepada tiket masuk gerbang aja gitu. Karena ketika kita udah diterima dalam proses seleksi itu, yang CV kita ataupun achievement kita yang udah kita capai itu hanya itu untuk tahap pertama, tahap 1. Lalu di tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya itu kita diuji untuk pengetahuan baik dari kemampuan bahasa Inggris kita, kemampuan bank sentralan kita, tata cara kita menghadapi masalah, terus belum lagi cara kita diskusi, memimpin dan lain sebagainya, ikut juga faktor kesehatan juga. Jadi benar-benar persiapannya sematang itu. Saran saya sih jika misalnya di sini ada yang ingin untuk mengikuti PCPM di masa depan atau dalam waktu yang dekat, siapkan diri kalian dalam artian mental. Karena tiap tes itu benar-benar nguji mental kita sebagai seorang calon pimpinan. Baik dari tahap kedua mungkin lebih kepada tes tertulis Mas ya. Tahap ketiganya itu sudah kita mulai dinilai cara kita bersosialisasi, cara kita mengarrange segala sesuatu, menghadapi permasalahan. Hal-hal yang tidak kita pelajari dalam dunia kampus. Hal-hal yang tidak kita pelajari dari baca buku, tapi lebih kepada cara kita memandang dunia ini gitu, cara kita menyikapi segala sesuatunya itu benar-benar diatur. Jadi kalau emang mau untuk berkarir di Bank Indonesia dalam jalur PCPM, kalian harus menyiapkan mental serta dalam artian intrinsic knowledge terkait dengan apa sih yang dibutuhin oleh seorang pemimpin. Bukan kalau masalah pengetahuan, proses pembelajaran itu tidak pernah berhenti kan. Tapi kalau masalah diri sendiri, cara kita menyikapi segala sesuatu itu hal yang dibentuk oleh pemikiran sendiri gitu. Kalau misalnya ada masalah kita menyikapinya bagaimana, mau ada banyak pekerjaan juga kita nggak lagi kayak kalau di buku-buku kan ibarat kata, wah kalau apa bikin to do list, oh satu ini berdasarkan kriteria ini segala macam. Nah, ketika kamu emang pengen nih untuk menjadi seorang pemimpin, kalian udah bisa melakukan itu bahkan tanpa ada buku gitu, langsung di pikiran langsung terstruktur. Jadi balik lagi ke pola sehari-hari, baik dalam perkuliahan, dalam pekerjaan apapun,
hal-hal kayak gitu tuh bisa tercermin dari diri kalian sendiri. Habitnya ya. Habit, benar, Oke, habit positive kalian. vibes habitnya tuh penting banget nih. Nah, Bang Doli terkait PCPM itu ada nggak pesan ataupun saran yang diberikan untuk masyarakat luas nih yang berminat untuk bergabung atau mau mencoba nantinya PCPM di angkatan 39 mungkin? Oke, mungkin kalau untuk saran, em, saya panggilnya teman-teman aja kali ya. Teman-teman bisa mulai ngelihat nih persyaratan yang dibutuhin sekarang apa, kira-kira untuk batasan umur, jurusan perkuliahan, pengalaman pekerjaan dan lain sebagainya. Karena itu kan dibukanya sebenarnya tidak setiap tahun. Bisa jadi selesai tahun ini yang PCPM 38, bisa jadi ada gap nanti entah setahun apa 2 tahun untuk buka lagi yang ke 39. Jadi masih ada banyak waktu dalam artian untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk persyaratannya kurang lebihnya sama untuk persyaratan awal ya. Kayak CV, administrasinya, tahap administrasi kurang lebihnya sama. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Oh, apa sih yang mereka butuhin, apa sih yang saya bisa gitu kan. Tapi di sisi lain siapkan juga yang tadi saya bilang karakteristik kalian sendiri, habitnya itu udah mulai kelihatan. Dari sehari-hari baik dari bangun tidur udah ngerapihin kasur ataupun kita on time dalam kegiatan, kita nyikapin permasalahan, kita mengontrol emosi sendiri. Itu semua hal-hal kecil membuat menjadi habit. Habit itulah yang nanti di capture, diambil oleh panitia seleksi yang emang udah berpengalaman ya, ini udah 38 kali mereka melakukan yang sama. Itu yang ingin di capture oleh mereka. Tapi mereka juga bisa pandai dalam artian melihat, oh ini orang sengaja dibuat-buat nih biar kelihatan seperti pemimpin. Enggak, mereka benar-benar bisa melihat karena seleksinya tadi 8 itu benar-benar pengen mengeluarkan habit asli kita. Apakah kita orangnya yang emosional, apakah kita orangnya yang tidak tahan tekanan, atau kita tidak bisa mengorganisasi segala sesuatu seperti itu. Jadi balik lagi, dimulai dari diri sendiri. Habit itu harus bisa kita biasakan hidup dalam artian lebih terstruktur, lebih ibarat kata sebelum kita memimpin orang lain kita harus bisa memimpin diri sendiri. Seperti itu. Oke, sebelum kita memimpin orang lain, kita juga harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, Bang Doli ada nggak sih kayak patokan PCPM ini kan tadi dibukanya belum pasti setahun sekali ya, setiap tahun maksudnya pasti ada. Ada nggak sih kayak patokan di bulan apa ya PCPM ini open recruitment gitu? Nah, itu kalau PCPM ini bulan berapa menurut sebenarnya tergantung ini sih. Kalau kalau yang sekarang kan bulan September nih mulai pendaftaran. Kalau saya dulu itu dari pertengahan tahun, dari bulan Mei Juni yang 34 kalau nggak salah. Jadi benar-benar beda banget sih Beda ya. masanya. Oke, berarti beda dan intinya kita harus prepare diri kita sendiri gitu ya untuk mempersiapkan PCPM angkatan 39. Tentunya juga Genbiers bisa banget ikutan di PCPM angkatan 39 nanti dan pastinya diskusi kita di podcast episode kali ini sangat amat informatif ya, apalagi ruang karir dari Bank Indonesia ini banyak sekali yang pingin masuk dan pingin explore lebih jauh. Oke, Genbiers, nggak kerasa ya kita sudah berapa menit ya berlangsung bareng diskusi mengenai Bank Sentral, mengenai Bank Indonesia, kebijakan dan lain sebagainya. Juga kita sudah ke ranah PCPM atau pendidikan calon pegawai asisten manajer Bank Indonesia sendiri. Terima kasih banyak Bang Doli sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sharing terkait informasi Bank Indonesia serta PCPM. Saksikan terus YouTube Genbi Tegal karena kita bakalan ada lebih banyak episode menarik lagi. Terima kasih. See you.